Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Gita Amalia dari kelompok 1 Agribisnis B. Di sini saya akan menyampaikan acara 2 Anatomi Ternak Unggas dengan tujuan mengetahui bagian eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas, dan yang kedua untuk mengetahui organ respirasi, organ pencernaan, organ ekskresi, dan organ reproduksi pada ternak unggas, dan yang terakhir untuk mengetahui berbagai macam penyakit ternak unggas yang sering menyerang. Alat dan bahan yang digunakan pada acara 2 kali ini adalah unggas berupa ayam, sarung tangan lateks, jas lab, pisau, gunting, telenan, dan plastik sebagai alas. Organ eksterior ayam berupa organ ayam yang tampak dari luar, terdiri dari bagian kepala, leher yang terdapat paruh, jengger, cuping, dan bial. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap, dan bagian belakang terletak punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Lalu terdapat organ pelindung berupa kulit dan bulu unggas yang secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Fungsi organ pelindung tubuh sebagai melindungi tubuh dari luka, yang kedua memelihara temperatur tubuh supaya tetap konstan, yang ketiga sebagai sarana untuk terbang, dan yang keempat sebagai reseptor bagi rangsangan dari luar lingkungan. Organ pencernaan pada ayam. Ayam ketika makan menggunakan paruh. Setelah itu pakannya akan masuk ke dalam esofagus. Setelah masuk ke dalam esofagus akan masuk ke dalam tembolok. Setelah itu masuk ke dalam proventriculus, lalu ke ventriculus atau biasa disebut dengan ampela. Setelah itu masuk ke usus halus yang terdapatnya banyak terjadi penyerapan. Lalu ada percabangan usus yang disebut sekum. Setelah itu akan turun menjadi usus besar lalu masuk ke dalam kloaka. Fungsi organ pencernaan yaitu memecah ransum menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana hingga larut dan dapat diabsorpsi lewat dinding saluran pencernaan untuk masuk ke dalam peredaran darah yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh dan membutuhkannya atau disimpan dalam tubuh. Organ respirasi. Hidung merupakan keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ayam maupun dari luar lingkungan. Dari hidung akan masuk ke dalam laring dan ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Setelah itu ke trakea untuk jalur jalannya udara. Setelah itu ada percabangan trakea atau yang biasa disebut dengan bronkus yang memisahkan paru-paru kanan dan kiri yang merupakan penyaringan terakhir agar udara yang masuk ke dalam paru-paru sudah bebas dari debu dan kotoran. Selanjutnya ada percabangan merah-merah kecil yang disebut dengan bronkeolus lalu langsung menuju alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi organ respirasi yaitu sebagai jalur untuk keluar masuknya udara dari luar ke paru-paru. Yang kedua, menyediakan oksigen untuk darah dan mengambil karbon dioksida dari dalam darah. Yang ketiga, sumber produksi suara termasuk untuk berbicara, menyanyi, dan bentuk komunikasi lainnya. Saluran reproduksi betina di sini belum mengalami perkembangan kelamin yang terdapat ovarium dan oviduk
yang mempunyai capaian infundibulum, magnum, dan isthmus. Selanjutnya ada uterus, lalu ke vagina, dan telur melalui kloaka. Fungsi organ reproduksi pada unggas. Yang pertama, tempat terjadinya fertilasi. Yang kedua, membebaskan LH dan menjaga saluran telur agar berfungsi dengan normal. Yang ketiga, tempat terbentuknya membran. Dan yang keempat, tempat perkembangan telur. Sistem ekskresi pada unggas. Terdapat sepasang ginjal yang melekat pada tubuh ayam. Setelah itu terdapat ureter untuk menyalurkan urin yang telah dibentuk. Karena ayam tidak memiliki kantung urin, sehingga urin yang dibentuk langsung menuju kloaka, masuk lalu ke bagian urodeum. Fungsi organ ekskresi pada unggas. Yang pertama, pemeliharaan keseimbangan elektrolit. Yang kedua, pemeliharaan keseimbangan air. Dan yang ketiga, pembuangan limbah, khususnya produk dari metabolisme nitrogen, kecuali karbon dioksida. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Sebelumnya, penyakit dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat, penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama yaitu penyakit avian encephalomyelitis atau penyakit AE. Penyakit AE ini disebabkan oleh RNA dari famili Picornaviridae. Penyakit ini menyerang anak ayam berusia 1-4 minggu atau bagi petelur, yaitu menurunkan produktivitas telur hingga 5-20%. Pencegahan dari penyakit ini yaitu dengan vaksinasi. Untuk pengobatannya belum ada. Pada ayam dapat diberikan dengan ransum pakan yang baik disertai dengan vitamin dan elektrolit. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang kedua yaitu penyakit avian influenza. Penyakit avian influenza atau sering disebut flu burung ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Penyakit ini dapat menyerang semua unggas, tapi wabah ini sering menyerang pada kalkun dan ayam. Angka kematian pada penyakit ini adalah sangat tinggi. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati penyakit avian influenza, tetapi dapat dilakukan dengan cara menambah nafsu makan, yaitu dengan memberikan mineral dan vitamin pada ayam. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang pertama yaitu penyakit chlamydiosis. Penyakit chlamydiosis ini disebabkan oleh bakteri obligat intraseluler Chlamydophila, yang dimana mikroorganisme jenis ini memiliki siklus hidup yang unik dan menyebabkan peradangan ringan hingga berat. Pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan biosecurity, yaitu dengan tindakan meningkatkan kebersihan kandang. Kedua adalah penyakit kolera unggas. Penyakit ini adalah penyakit menular yang dapat menyerang unggas peliharaan dan unggas liar. Cara pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan vaksinasi, sanitasi peternakan, dan pemisahan hewan yang sakit. Penyakit akibat bakteri yang pertama yaitu penyakit aspergillosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur atau cendawan genus Aspergillus yang menyerang pada hewan ternak unggas. Belum ada vaksin untuk pencegahannya. Sebaiknya hewan yang terjangkit penyakit ini segera diisolasi dan pakan ternak jangan sampai terkena oleh cendawan. Penyakit yang disebabkan oleh parasit yang pertama yaitu cacing mata pada unggas. Penyakit ini disebabkan oleh Romansoni. Cacing ini senang tinggal di pencegahannya yaitu dilakukan dengan
Apabila cacing ini berada di kelopak mata dapat diteteskan dengan larutan 5% brusol. Sekian video acara 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.